tim seperti Real Madrid yang lebih mengandalkan skill individu pemainnya seperti Mbappe, Vinicius, tadi Brahim Diaz, dan lainnya sulit melawan tim seperti PSG. Yo guys, ketemu lagi sama gue, Audi Ramantio di channel Audible, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Oke, gue mau nge-review secara taktik dari pertandingan PSG 4-0 lawan Real Madrid di semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025. Gue akan bagi ini dengan dua segmen ya. Jadi pertama gue mau bahas dari sisi Real Madrid dulu, baru habis itu gue bakal bahas dari sisi Paris Saint-Germain. Oke, by the way gue take konten ini di kantor ya, pakai baju kantor nih. Dan gue nonton pertandingan ini lewat siaran ulang di kereta, lanjut nonton di kantor. Oke, jadi gue benar-benar nonton pertandingan ini full 90 menit. Langsung aja kita masuk ke baca taktik. Let's go! Oke guys, ini dia. Gue mau mulai dulu nih dari bagaimana Real Madrid membangun serangan. Nah, Real Madrid gak bisa cetak gol ke gawang Paris Saint-Germain, itu ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Oke, kita bahas dari sisi Real Madridnya dulu aja ya kan. Nanti ada pembahasan dari sisi Paris Saint-Germain ya. Tapi dari segi Real Madrid ketika membangun serangan, ini kelihatan kurang kreativitas dan chemistry antara Gonzalo Garcia, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, sama Vinicius Junior itu kurang kurang padu gitu loh. Kayak mereka tuh kayak main sendiri-sendiri di pertandingan ini. Dan ujung-ujungnya apa? Nggak ada imajinasi, nggak ada kreativitas, nggak ada variasi serangan. Seperti yang terjadi di gambar yang satu ini nih, ya. Jadi kalau lihat di sini, ini kan Gonzalo Garcia ya. Ini Gonzalo Garcia. Lihat, dia bawa bola di sini sendiri. Padahal di sini ada space kosong dengan tidak posisi offside, tapi Mbappe malah mendekat ke sini, ya kan? Bukannya dia ke sini, ya kan? Tapi malah mendekat ke back, memanfaatkan space kosong yang bisa dimanfaatkan sama Gonzalo Garcia untuk kasih terupas ke sini. Tapi nggak dilakukan gitu, ya. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya di pertandingan ini akhirnya tuh crossing, ya. Gonzalo Garcia crossing ke sini dan bolanya berhasil diantisipasi, ya kan? Di sini ada kelihatan bahwa Real Madrid ini nggak punya kreativitas bukan cuma karena pemainnya nggak ada pemain kreatif. Kalau pemain kreatif tuh ada ya, Arda Güler. Cuma masalahnya pemain depan ini main sendiri-sendiri dan lebih cari ruang untuk cetak gol dibandingin untuk turun membantu rekan setimnya memanfaatkan space kosong yang ada di sini ya, salah satunya ya kan tidak dilakukan. Nah, ini waktu bola dari Gonzalo Garcia akhirnya keblok, Real Madrid bisa memenangkan second ball. Tapi lihat di sini, siapa yang bisa dioper, ya kan? Ini kalau nggak salah, ini siapa ya? Kalau nggak salah, Bellingham apa ya? Ya, ini kayaknya Bellingham deh. Nggak ada mau dioper ke siapa? Ya kan, harusnya bisa sih ke sini ya. Harusnya bisa ke sini. Atau kasih terupas, dia muter sedikit ke sini, terus kasih terupasnya ke sini nih. Ya kan, ke sisi kanan lagi. Tapi di sini dia udah di-pressing sama dua pemain, tiga deh ya kalau perlu, tiga pemain. Dan kembali lagi, pemainnya nggak ada yang cari ruang untuk dapat operan. Padahal sebenarnya ini siapa ya? Nomor 22, aduh siapa? Pokoknya ini pemain ya harusnya bisa memanfaatkan space kosong di sini supaya Bellingham bisa kasih oper ya ke sini nih, ya kan? Ini ada space kosong yang bisa dimanfaatin. Tapi yang terjadi kan nggak begitu, ya kan? Yang terjadi adalah crossing lagi, ya. Dia crossing mau ke arah sini langsung, ya. Karena berpikir bahwa, oh, Gonzalo Garcia ini punya space nih di sini nih, dia bisa ngelebar nih. Tapi ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya, ayo, kepleset, ya kan? Udah kepleset, ya bolanya nyasar habis itu. Ya, inilah yang membuat serangan Real Madrid nggak kreatif dan kurang efektif sehingga kesulitan membongkar lini pertahanannya PSG. Oke, kita next. Nah, ini dia nih. Ini sebenarnya ada peluang ya. Real Madrid bukan tanpa peluang. Ada beberapa peluang
yang mungkin harusnya bisa dimaksimalin sama Real Madrid kalau mereka mau bermain as a team. Kembali lagi nih, Vinicius, Kylian Mbappe, yang gue khawatirkan adalah mereka kesulitan bermain dalam sistem karena mereka nggak pernah melakukan itu. Apalagi Vinicius nggak pernah dia main sistem di Real Madrid ya. Mbappe, ya kita tahu Mbappe ya kan maruk. Ya, gue bisa bilang Mbappe pasti maruk ya, pengen cetak gol sendiri, pengen ngambil bola sendiri. Begitu juga dengan Vinicius gitu loh kan. Harusnya di sini Vinicius itu bisa ngoper ke Mbappe, ya kan. Paling nggak dia bisa memutarkan bola dan ada ruang kosong di gawang sini yang bisa dimanfaatin sama Mbappe untuk shoot. Gua rasa dia pasti bisa masukin bola kalau dioper dari sini ya. Atau bisa kasih opsi ya, Gonzalo Garcia maju ke kotak penalti atau manfaatin space kosong di sini, ya kan. Harusnya ini bisa jadi gol, harusnya ini bisa jadi peluang besar. Tapi kan yang terjadi nggak begitu, ya kan. Yang terjadi adalah Vinicius syuting sendiri. Itu dia tuh. Begitu Vinicius tadi gocek-gocek untuk cari ruang syuting, pemain PSG udah turun duluan. Padahal sebelumnya di pemain PSG itu masih ada 3 di kotak penalti. Cuma ada 3 di kotak penalti. Tapi begitu dia coba dribbling, gocek-gocek, cari ruang syuting, pemain PSG udah ada berapa? Udah ada 4. Bahkan udah ada 6 di sini. Ya kan? 2 jagain Mbappe, ya 4 udah jagain ruang kosong. Akhirnya Gonzalo Garcia pun juga nggak bisa dapat bola, ya kan. Ujung-ujungnya sepakan Vinicius nggak nyampe juga ke gawang. Ya ini karena main sendiri-sendiri itu, karena nggak bermain sebagai tim, makanya Real Madrid susah bongkar pertahanan PSG yang solid, kompak dengan transisi cepat, menyerang bertahan menyerang. Kalau dia nggak bermain as a team, mengalirkan bola, cari ruang, pemain yang nggak megang bola, cari ruang, pemain yang bawa bola, lihat temennya yang bisa dioper, nggak bisa ngebongkar gawang PSG dengan cara seperti ini. Kita lihat lagi. Nah, ini ada peluang juga sebenarnya ya, di mana Federico Valverde ini dapat ruang kosong nih. Kosong banget ya kan. Space-nya besar banget. Kebetulan nih pertahanan PSG ini lagi kurang fokus kayaknya atau gimana. Tapi yang jelas Federico Valverde ini dapat umpan silang ya. Kalau nggak salah dari siapa ya? Dari Arda Güler ya kan. Nah, kan gue bilang Arda Güler tuh bisa jadi pemain kreatif. Masalahnya teman-temannya tidak mendukung. Valverde dapat ruang kosong di sini. Tapi lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah, ya kan, dia kelamaan bawa bola, dia terlalu lama menahan bola. Fokusnya tuh cari crossing, bukan manfaatin space. Ujung-ujungnya apa? Mau crossing. Padahal tadi itu kan ruangnya kosong banget, ya kan? Lihat, ini ruang kosong banget nih. Bisa dimanfaatin sama dia. Bahkan rekan-rekannya tuh harusnya bisa cari ruang juga untuk dapat operan yang bagus sehingga bisa cetak gol. Tapi apa? Yang fokusnya adalah crossing lagi. Udah ada 4 pemain PSG di kotak penalti. Dan 1 pemain yang nge-pressing Valverde, ya kan? Terus ini gelandang-gelandangnya nggak ada yang bisa dioper, ya kan? Dia crossing ke sini kalau nggak salah, ya kan? Dia crossing ke sini. Dia coba untuk ngasih bola ke Mbappe, ya kan? Berharap Mbappe terima terus langsung shooting, ya kan? Tapi yang kejadiannya nggak kayak gitu. Kenapa? Karena ini udah ada Fabian Ruiz yang tahu ini, ini kayaknya kalau ngasih Mbappe nih, tahu pemain PSG kan, kalau Mbappe itu pasti jadi pusat permainan gitu kan. Ya udah, dia udah siap aja ngambil bola dari Valverde mau dikasih ke Mbappe dan akhirnya apa? Nah, akhirnya kepotong juga kan? Akhirnya kepotong juga sama Fabian Ruiz di sini. Mbappe nggak dapat bola gitu. Real Madrid kehilangan momentum. Nah ini nih, lack of creativity, lack of teamwork, semuanya mau main sendiri-sendiri, ujung-ujungnya crossing, ya susah juga ya kan kalau pemain yang nggak biasa main pakai sistem. Oke, ini mungkin baru 5 pertandingan lah di Piala Dunia Antar Klub lah. Xabi Alonso mungkin masih punya banyak waktu untuk membangun sistemnya di Real Madrid. Tapi ya kelihatan ya kalau main dengan caranya Ancelotti ya begini gitu kan. Nggak bisa ngelawan tim kayak PSG yang transisinya cepat, aliran bolanya juga cepat ya kan, efektif pula. Nah, gimana coba ngebongkar pertahanannya kalau mainnya cross sendiri-sendiri begini, mainnya pakai ngadain crossing lagi, nggak efektif kayak begitu. Nah, kita lihat nih beberapa peluang emas yang didapatkan Real Madrid. Sebenarnya ada beberapa momen mereka bisa bermain as a team, membangun kombinasi.
one two passing, ya kan, ada ya, salah satu di momen ini. Ini Arda Güler, ya kan, dia ngasih ke Mbappe. Nah, Mbappe langsung kasih balik lagi nih ke Valverde kalau nggak salah, ya kan, dan dia dapat peluang, ya, dia dapat peluang. Lihat, tuh bola dikasih lagi ke Valverde balikin lagi ke Mbappe. Nah, apalah menciptakan sebuah peluang kalau tidak efektif, ya kan? Padahal sebenarnya ada space sih, mungkin kecil, ruang tembaknya tuh kecil, tapi ada gitu kan. Nah, ini pertahanannya PSG kelihatan sudah bisa membaca arah permainannya Real Madrid kayak apa, ya kan? Kalau bola dipertahankan sama Valverde, kemungkinan dia masuk kotak penalti, dua pemain ini udah bisa nahan, ya kan? Udah bisa nahan. Oke, kalau misalkan dia ngasih Mbappe, dua pemain ini juga udah bisa nutup ruang tembak gitu kan. Serba salah, tapi ini peluang emas gitu kan. Ini peluang emas dan Mbappe dapat ruang untuk shooting. Masalahnya, tendangannya melenceng jauh ke atas. Ya kan, melenceng jauh ke atas di momen ini, ya akhirnya kehilangan momentum lagi gitu kan. Maksudnya kayak Real Madrid udah kesulitan bongkar pertahanan PSG, sekecil apapun peluang, harusnya bisa dimanfaatin. Kita lihat lagi peluang yang lain. Ya ini kan tadi kan, bola dikasih lagi, terus akhirnya bolanya tuh ke atas gitu. Gak efektif gitu kan. Gak efektif. Padahal dia masih punya ruang tembak ya kan. Dia masih bisa ruang tembak datar bisa ya ke sini, ya kan, bisa ke arah sini bahkan. Nah masalahnya Mbappe tuh nggak ngincar tiang jauh, dia ngincar tiang deket ke sini gitu kan. Padahal ada dua pemain yang nge-pressing dia gitu. Ini masih ada ruang tembak masalahnya. Dia masih punya ruang tembak di sini nih, ya kan? Tapi nggak dimanfaati dan tidak efektif. Serangan yang kurang efektif untuk melawan tim seperti PSG itu akan mempengaruhi mental pemain tim itu sendiri, ya kan? Dia dapat peluang emas, nggak bisa cetak gol, wah itu pengaruh mental. Kalau bisa cetak gol, bisa terangkat itu, moral tim itu bisa terangkat gitu kan. Makanya butuh serangan yang bukan cuma bisa membangun build up dengan baik, tapi efektif. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh Real Madrid. Nah, ada lagi nih peluang. Nah, ini peluang juga cukup emas ini, ya kan? Dua pemain pengganti, Luka Modric, Brahim Diaz, ya kan? Brahim Diaz pemain kidal, penendang kiri. Pasti dong dia cari ruang tembak untuk nendang pakai kaki kiri kan? Dan di momen ini Diaz punya banyak peluang. Lihat space-nya sebesar ini, ya kan? Space sebesar ini, kalau begitu dia terima bola dari Modric, lalu dia kesini aja gitu kan, dia bisa nendang melengkung begini atau bisa nendang datar ke tiang dekat itu kan, karena Donnarumma kan berdiri di tengah kan ya, bisa gitu kan. Tapi decision making dari Brahim Diaz ini benar-benar buruk di momen dia dapat bola dari Modric ini. Kita lihat dia mengarah kemana. Nah, harusnya di momen seperti ini, lihat, ini ada space loh, ini space terbuka banget gitu loh. Dia bisa langsung tembak bolanya. Dia nggak di pressing, nggak ada pemain lain yang bisa nge-pressing dia gitu loh kan. Bahkan pemain belakang ini nggak akan dapat ini bola dari Brahim Diaz kalau dia langsung nembak. Masalahnya Brahim Diaz itu nggak langsung nembak, nggak langsung lepasin tendangan melengkung atau tendangan ke tiang deket gitu kan. Paling nggak kan bisa jadi peluang ya kan. Ujung-ujungnya apa yang dia lakukan? Lari ke sini. Aduh, dia lari gitu loh kan. Ini kan dia malah keluar dari nature-nya dia sebagai pemain kidal. Ini bukan posisi di mana lu bisa mengontrol bola dengan kaki kiri atau bisa dapat ruang tembak dengan kaki kiri gitu. Ini malah pakai kaki kanan yang ada. Kelamaan nahan bola, terus dia muter badan, pemain PSG udah keburu masuk ke kotak penalti, udah keburu bisa nge-pressing dia. Akhirnya kehilangan bola di momen ini. Ya kan, sia-sia banget. Padahal kalau di momen tadi dia bisa langsung tembak aja nih dengan ruang kosong sebesar ini, mungkin Real Madrid masih bisa lah kejar ketinggalan jadi 3-1 gitu kan ya. Tapi nggak dilakukan itu. Ini salah satu faktornya lagi, keputusan yang buruk dari pemain secara individu. Entah itu ngoper, entah itu dia bergerak, entah itu dia memanfaatkan ruang, entah itu dia akan menembak. Pokoknya everything goes wrong lah di pertandingan ini buat Real Madrid. Ya kan? Lihat, ya kan, begitu dapat bola dia langsung putar ke kanan. Ini pemain PSG ini udah keburu masuk kotak penalti dan dia kan penendang kaki kiri. Ini malah jadi kaki kanan itu. Nah, Donnarumma juga udah dalam posisi yang bagus untuk nahan shooting, ya kan?
Brahim Diaz bukan penendang yang kenceng masalahnya, dia juga bukan finisher yang klinis. Ya makanya kalau di momen tadi dia bisa langsung syuting ke arah kotak penalti Real Madrid, ya mungkin Real Madrid masih bisa ngejar ke skor 3-1 dan mungkin sesuatu bisa berubah di pertandingan ini. Sekecil apapun peluang, harusnya bisa dimaksimalin. Tapi ya gitu, ya kan, kalau lu udah susah bangun serangan dan lu udah dapat peluang tapi nggak efektif, ya susah juga untuk cetak gol. Nah, ini kan berbicara soal mental pemain yang nggak bisa didatakan. Tapi nggak ada salahnya kalau kita lihat data, oke? Kita coba lihat data dari FootMob, ya kan? Dari FootMob, nanti gue liatin juga data dari FIFA official. Real Madrid, peluangnya cuma ada 2 on target. 2 on target ini dari Eder Militao satu, sama satunya lagi gue lupa dari siapa. Pokoknya ada ya kan tendangannya Eder Militao yang ditepis sama Donnarumma kan. Tapi big chance-nya 0, nggak ada benar-benar big chance-nya nggak ada gitu. Ini membuktikan bahwa Real Madrid memang tidak bisa berbuat banyak di pertandingan ini gitu. Kita lihat untuk match center-nya ini di FIFA official, ya kan, on targetnya kalau di sini sih ada 4 ya. Tapi gue lebih percaya FootMob tadi cuma ada 2 ya. Nggak yang benar-benar membahayakan kotak penalti gawangnya si PSG lah, ya kan. Nah ini sudah membuktikan ya bahwa ya Real Madrid nggak bisa menciptakan peluang, kalaupun dapat peluang, dia nggak bisa efektif. Itulah kenapa tim seperti Real Madrid yang lebih mengandalkan skill individu pemainnya seperti Mbappe, Vinicius, tadi Brahim Diaz, dan lainnya, sulit melawan tim seperti PSG yang bermain dengan sistem, dengan permainan bola cepat ya, pressing kencang, pertahanan solid, transisi cepat dari nyerang ke bertahan ke nyerang. Jadi karena dia transisinya itu cepat, sekecil apapun peluang itu harus bisa dimanfaatkan oleh tim lawan. Kayak tadi Brahim Diaz, harusnya dia bisa langsung shooting. Atau Mbappe yang memiliki ruang kecil untuk nembak tapi masih possible untuk on target, malah tendangannya melayang ke atas. Itu kan udah berbicara mental kalau salah seperti itu. Nah, itulah yang membuat Real Madrid itu kalah. Dan kalahnya cukup banyak ya, 4-0. Ini kalahnya kebanyakan sih kalau menurut gue ya. Tapi memang layak kalah. Ya, Real Madrid gak bisa ngelawan di pertandingan ini lawan PSG. Maka dari itu ya PSG layak untuk lolos ke final Piala Dunia Antar Klub 2025. Dan Real Madrid masih banyak banget PR yang harus dilakukan oleh Xabi Alonso. Menerapkan sistemnya, bermain lebih efektif, bukan cuma bisa ciptain peluang, kuasain bola, kasih passing yang akurat, tapi bisa cetak gol, bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang untuk menjadi gol. Ya, karena lawan tim kayak PSG ini kalau nggak manfaatin peluang kecil, sekecil apapun susah. Ya kan, ujung-ujungnya nanti kayak Inter Milan di final Champions League 2025 kemarin. Oke, itu aja dari gua. Nanti setelah ini ada video tentang dari sudut pandangnya PSG, bagaimana mereka bisa memenangkan pertandingan lawan Real Madrid dan bisa memainkan permainan yang sangat konsisten seperti itu. Oke, tapi di video selanjutnya akan gue bahas ya. Sekian aja dari gua. Kalau misalkan lo suka video ini, silakan like, share ke teman-teman lo di WhatsApp, di Telegram, dimanapun. Share video ini dan tulis di kolom komentar. Menurut Real Madrid di musim 2025-2026 nanti bakal kayak gimana? Gue tunggu pendapat lo ya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyalain loncengnya supaya dapetin notifikasi kalau udah ada update video baru, entah itu video YouTube ataupun Reels lagi Shorts. Dan jangan lupa untuk visit ke page gue di IDN Times. Di situ ada banyak banget artikel mengenai sepak bola, trivia, fakta unik, terus analisis pertandingan ya. Semuanya ada di IDN Times ya. Klik link yang ada di deskripsi. Oke, itu aja dari gue. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mantio. Ciao.